Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Al-Mu'awanah, yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para dai, tokoh agama yang sempat hadir pada subuh hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan saudara-saudara saya, members komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas sirah nabawiyah tentang manusia mulia, manusia agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tema yaitu hari-hari menjelang wafatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 11 Hijriyah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Sakit yang diderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat dari daging yang dia makan yang telah dibubuhi racun oleh seorang perempuan Yahudi pada perang Khaybar. Dalam keadaan sakit, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan para sahabat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama para sahabat pun berkumpul di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang pada saat itu para sahabat sudah lama tidak mendengar lagi tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dipapa naik ke mimbar dengan dibantu oleh sahabat yang juga sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fadl bin Abbas dan Ali bin Abu Thalib. Setelah tiba di atas mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun didudukkan, karena pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit dan lemas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, saya ingin bertanya, apakah aku telah sampaikan kepada kalian semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Maka serentak pada saat itu sahabat menjawab, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan kepada kami
bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Maka apa kata Rasulullah? Persaksikanlah ya Allah bahwa aku telah menyampaikan amanah ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan sabda-sabdanya kepada para sahabat. Dan di setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat membenarkannya. Dan tibalah suatu pertanyaan yang membuat para sahabat terharu, sedih, dan bahkan para sahabat menangis. Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabatku, aku akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sementara aku mempunyai urusan dengan manusia yang belum aku selesaikan. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang pernah aku tempati berhutang yang belum aku selesaikan hingga saat ini? Maka para sahabat pun terdiam. Bahkan dalam hati para sahabat menjawab, mana mungkin Rasulullah SAW berhutang kepada kita, malah kitalah yang banyak berhutang kepada Rasulullah SAW. Diulangi lagi Rasulullah, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang pernah aku tempati berhutang yang belum aku selesaikan hingga saat ini? Tak seorang pun sahabat menjawab. Maka ketika Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan tersebut untuk ketiga kalinya, salah seorang sahabat berdiri. Dia adalah Ukasyah, seorang sahabat yang sebelum memeluk Islam dia adalah seorang preman. Dia adalah mantan preman. Apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, aku mau menyampaikan sesuatu ya Rasulullah. Jika apa yang kusampaikan ini merupakan hutang, maka hendaklah engkau menyelesaikannya ya Rasulullah. Namun jika sekiranya apa yang aku sampaikan bukan merupakan hutang, maka engkau tak perlu berbuat apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW dengan lembut karena sedang menahan sakit, sampaikanlah wahai Ukasyah. Apa itu wahai Ukasyah? Maka apa kata Ukasyah? Ya Rasulullah, masih sangat jelas teringat dalam ingatan saya di saat perang Uhud. Ketika itu engkau sedang menunggangi kuda. Di saat itu engkau memukul bagian belakang kudamu ya Rasulullah. Kemudian cambuk itu mengenaiku karena pada saat itu aku sedang berada di belakang kudamu ya Rasulullah. Sehingga cambuk itu tidak mengenai bagian belakang kuda, tapi mengenai badanku. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Ukasyah, itu adalah hutang. Maka apa kata Ukasyah? Kalau demikian, aku akan segera melakukannya ya Rasulullah. Pada saat itu para sahabat sontak berkata, wahai Ukasyah, engkau tidak memiliki perasaan. Bukankah Rasulullah SAW sedang sakit? Ukasyah pun menghiraukan ucapan para sahabat. Maka apa kata Rasulullah? Kalau dulu aku mencambukmu wahai Ukasyah, maka sekarang lakukanlah juga dengan mencambuk diriku. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk
pergi ke rumah putri Rasulullah Fatimah As-Zahra untuk mengambil cambuk tersebut. Ketika Bilal bin Rabah tiba di rumah Fatimah dan meminta cambuk Rasulullah, Fatimah bertanya, "Wahai Bilal, untuk apa cambuk ini wahai Bilal?" Dalam keadaan sedih Bilal menjawab, "Wahai Fatimah, cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka apa kata Fatimah? Dalam keadaan menangis dan sedih Fatimah, "Wahai Ukasha, ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Jika Ukasha hendak memukul ayahku, maka pukullah aku," kata Fatimah. "Biarlah aku yang dipukul, jangan ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia sedang sakit." Apa kata Bilal bin Rabah? "Wahai Fatimah, ini adalah urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ukasha." Cambuk itu pun dibawa ke masjid oleh Bilal bin Rabah, kemudian diserahkan kepada Ukasha. Maka ketika cambuk itu berada di tangan Ukasha, dia pun melangkahkan kakinya mengarah ke hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu berdiri Abu Bakar As-Siddiq menghalangi langkah Ukasha. Apa kata Abu Bakar? "Wahai Ukasha, jika engkau hendak memukul Rasulullah, maka pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Aku adalah sahabat Rasulullah dalam keadaan suka dan duka. Jika engkau Ukasha hendak memukul Rasulullah, maka pukullah aku." Maka apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusanku dengan Ukasha." Duduklah Abu Bakar. Melangkah ke depan Ukasha. Berdiri Umar bin Khattab menghalangi langkah Ukasha. Apa kata Umar bin Khattab? "Wahai Ukasha, jika engkau hendak memukul Rasulullah, maka pukullah aku. Memang dulu aku benci mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakiti Muhammad. Tapi itu dulu wahai Ukasha. Jika sekarang ada orang yang berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku," kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? "Wahai Umar, duduklah wahai Umar. Ini adalah urusanku dengan Ukasha." Umar bin Khattab pun duduk, melangkah ke depan Ukasha. Berdiri lagi sahabat Rasulullah sekaligus sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abu Thalib. Apa kata Ali bin Abu Thalib? "Wahai Ukasha, jika engkau hendak memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pukullah aku. Di dalam darahku, di dalam tubuhku mengalir darah yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau hendak memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pukullah aku, wahai Ukasha." Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lembut berkata, "Wahai Ali, duduklah wahai Ali. Ini adalah urusanku dengan Ukasha." Ukasha pun melangkah ke depan semakin mendekat dengan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dua bocah kecil, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Hasan dan Husain, langsung berdiri dan memegang tangan Ukasha sambil berkata, wahai paman Ukasha, kami ini adalah cucu-cucu kesayangan Rasulullah SAW. Jika engkau hendak memukul kakek kami Rasulullah, maka pukullah kami ini cucu-cucu kesayangannya. Karena jika engkau menyakiti kami, maka itu sama dengan menyakiti kakek kami. Kembali Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini adalah urusan kakek dengan paman Ukasha. Ukasha pun berjalan sampai berdiri di depan mimbar Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, mana mungkin aku bisa memukulmu sementara engkau berada di atas mimbar dan aku berada di bawah. Dengan lembut Rasulullah SAW memanggil sahabat agar dia dipapa turun dari mimbar. Kemudian Rasulullah SAW dengan menahan sakit, dia dipapa turun dari mimbar dan didudukkan di depan mimbar. Setelah Rasulullah duduk di depan mimbar, kembali lagi Ukasha berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulu waktu engkau cambuk saya, pada saat itu aku tidak menggunakan sedang tidak memakai baju ya Rasulullah. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW membuka baju yang digunakan sambil berkata, wahai Ukasha, jangan engkau terlalu berlebihan. Lakukanlah wahai Ukasha, jangan sampai Allah murka kepadamu. Maka pada saat itulah Ukasha langsung berhamburan dan membuat cambuk yang ada di tangannya sambil memeluk Rasulullah SAW. Ukasha menangis, ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, ampuni saya ya Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah. Tidak ada tujuan saya untuk menyambutmu ya Rasulullah. Aku hanya ingin bagaimana tubuhku ini bersentuhan dengan tubuhmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, seumur hidupku ya Rasulullah, aku berniat bercita-cita suatu waktu akan memeluk tubuhmu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW pada saat itu? Wahai para sahabatku semua, jika engkau ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Maka pada saat itu para sahabat pun yang ada di dalam masjid menangis, bersedih, melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu para sahabat pun bergantian memeluk Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Karena pada saat itu Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dia buka bajunya, nampak beberapa biji batu yang tergantung di perutnya, suatu tanda bahwa Rasulullah SAW sedang menahan lapar. Jemaah subuh yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengarkan kisah tersebut, tentu di antara kita ada yang terharu, ada yang sedih, dan bahkan ada yang menangis. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu? Barang siapa yang mengamalkan sunnah-sunnahku, berarti ia betul-betul mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku,
maka ia akan bersamaku kelak di surga. Rasulullah SAW tidak akan masuk ke dalam surga sebelum menantikan semua umatnya di depan pintu surga. Kemudian setelah berkumpul umatnya, dia pun menuntun berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika Rasulullah SAW menantikan kita di depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita tidak segera menggapai penantian tersebut? Dengan cara bagaimana kita menggapai penantian tersebut? Ibarat dunia ini adalah samudra yang luas, maka mari kita menaiki perahu yang bermerek Islam, kembangkan layar yang bermerek iman, kemudian kita kayu perahu tersebut dengan 2 dayu, Al-Quran di kanan, hadis di kiri. Insya Allah kita akan tiba di dermaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalau ada salahnya itu murni dan mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.